Meski belum banyak penampakan kapal selam Al-Cina di Samudera Hindia, namun, cepat atau lambat, munculnya armada kapal selam Sang Naga tinggal menunggu waktu saja. Indikasi tersebut sudah terlihat, semisal dari pembangunan pangkalan Angkatan Laut Cina di Gwadar, Pakistan dan aktivitas Lanal Al-Cina di Djibouti, Afrika Timur. Bahkan, seperti memagari Samudera Hindia, Cina pun tengah membangun basis militer dari Pulau Peido Finolhu di Maladewa yang disewa oleh Cina senilai $4 miliar. Palagan Laut Cina Selatan, faktanya tak membatasi pergerakan kekuatan Laut Cina. Sejak 1 dekade silam, ketika Cina mampu mengirimkan armada patrolinya secara teratur ke perairan Somalia, menjadi pertanda eksistensi kekuatan tempur Cina, jauh di luar wilayah teritorinya. Dan, kini, ketika Cina berkonfrontasi di perbatasan pegunungan Himalaya dengan India, maka potensi gesekan armada Cina dengan kekuatan kapal selam terbesar di Asia Selatan, India, sangat mungkin terjadi. Terlebih dengan keterlibatan Cina dalam aliansi strategisnya bersama Pakistan. Dalam aspek teknis, bukan perkara sulit bagi Cina untuk menggelar kapal selamnya ke Samudera Hindia. Dengan mengoperasikan belasan unit kapal selam nuklir dari berbagai kelas, armada monster bawah laut Cina kini mulai percaya diri untuk merangsek dalam kampanye militer di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Komposisi kapal selam nuklir Cina memang punya deterensi tinggi. Kelompok besar kapal selam nuklirnya terdiri dari Nuclear Ballistic Missile Submarines (SSBN) dan Nuclear Attack Submarine. Ketika mimpi ekspansi ke Samudera Hindia dikumandangkan, maka kapal selam nuklir yang bakal dijagokan adalah Type 093, kode NATO, Sun Class, yang kini setidaknya ada 6 unit yang telah beroperasi penuh. Kapal selam berbobot 7.000 ton ini dapat berlayar tanpa naik ke permukaan dalam waktu yang panjang berkat adopsi reaktor nuklirnya. Bicara persenjataan, Type 093 dibekali 6 peluncur torpedo 533 mm, Type 093 juga membawa rudal jelajah anti kapal supersonik YJ-18 dalam peluncur VLS.
Disebutkan ada beberapa jalur yang dapat dilalui kapal selam Cina untuk sampai di Samudera Hindia. Yang paling singkat yaitu dengan melintasi Selat Malaka. Seperti dijelaskan di artikel terdahulu, melintasi Selat Malaka dengan mudah dapat terendus oleh unsur anti kapal selam Singapura, Malaysia dan Indonesia, yang notabene menjadi penguasa Selat Malaka. Namun, dalam keadaan perang, hampir dipastikan Cina tak akan melayarkan kapal selamnya melewati Selat Malaka yang padat dan penuh sensor AKS anti kapal selam. Dan seperti dikupas di artikel jika dipahami lebih seksama, dapat dilalui adalah kapal selam Selat Malaka memang hampir sulit yang masuk ke dalam ALKI, alur laut kepulauan Indonesia yang biasanya melintasi Selat Malaka dilalui kapal perang asing, termasuk kembali ke soal opsi berlayar lewat selat di permukaan kemudian sejatinya dapat di pantai barat Pulau Sumateranya atas kehadiran kekuatan militer oleh kapal selam Cina. Alasan yang menuliskan adalah soal kondisi selat yang terlalu dangkal dan berbahaya melayarkan kapal selam Selat Malaka dalam konteks kapal dalam masa damai yang punya dimensi besar, Type 093 punya panjang 110 meter, dan bobot 7.000 ton. Kedalaman Selat Sunda berkisar 100 meter, sehingga akan sangat beresiko dilalui kapal selam sekelas Type 093. Di lingkungan TNI AL menyebutkan, bahwa umumnya kapal selam dari negara sahabat, sebelum ada kapal selamnya yang melintasi ALKI, maka perwakilan di kedutaan besar, dalam hal ini Atas Pertahanan ATAN, akan mengajukan izin dan atau pemberitahuan tergantung lokasi lintasannya. Namun, bagaimana jika kasusnya yang melintas adalah kapal selam dari negara-negara besar? Sampai sekarang hal itu masih menjadi perdebatan. Aturan yang tertera adalah passing in normal mode. Sementara di setiap saat mereka melintas tidak meminta izin, hanya memberitahu, dan itu juga seringnya mendadak. Hai Suton menyebut, opsi ideal yang dapat dilalui kapal selam Cina, jika ingin berlayar secara senyap ke Samudera Hindia, adalah dengan melintasi Selat Lombok. Selat Lombok yang masuk ke dalam ALKI-2 ini dipandang sangat ideal untuk lalu lintas kapal selam nuklir, pasalnya punya kedalaman hingga 1.400 meter. Pun bagi Cina dapat melayarkan kapal selamnya dengan mudah dari arah Laut Cina Selatan, Laut Filipina Selatan, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, dan akhirnya berjumpa dengan Samudera Hindia. Nah, yang disebut panjang lebar di atas adalah hasil dari sebuah analisa, tentang kebenaran, tentu akan berpulang pada kemungkinan yang terjadi pada eskalasi di hari-hari mendatang.